Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah dari seorang misionaris. Seorang misionaris dikirim dan tiba di suatu pulau di Pasifik. Ia mendapati penduduk suku kampung itu berperang dengan suku yang lain. Perbantahan dan perkelahian selalu terjadi di sana. Tetapi lama-kelamaan sang misionaris dapat mengatasi permusuhan itu dan membangun persahabatan antar suku. Dia juga mengajar mereka bagaimana caranya hidup bahagia dan berdamai. Sang misionaris sukses dalam tugas pelayanannya dan dia menjadi pahlawan bagi mereka. Lalu penduduk suku itu rindu menunjukkan terima kasihnya. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli hadiah. Namun salah satu dari penduduk berkata, "Kita dapat membuat sebuah jalan yang bagus untuknya sampai ke tengah hutan di pulau tersebut." Semua orang setuju dengan usulan ini dan segera jalan pun dikerjakan. Dan pada tempat memasuki jalan raya terdapat tulisan "Jalan ke hati yang penuh kasih." Jalan ke hati yang penuh kasih. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, demikian pun terjadi hubungan manusia dengan Tuhan. Agar Tuhan dapat datang dan merasa dekat dengan manusia, diperlukan jalan yang baik, jalan yang lebar, jalan yang rata. Tidak ada tikungan-tikungan yang membahayakan. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar Yohanes Pemandi menyerukan pada bangsanya supaya mereka menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam pewartanya dia mengutip nubuat Nabi Yesaya. Bagaimana kita dengar tadi dalam Injil, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan." Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, jalan itu terletak di dalam hati manusia. Singkatnya, Yohanes Pemandi menyerukan pertobatan kepada bangsanya supaya hati menjadi bersih, menjadi lurus dan rata. Pertobatan sejati menjadi syarat utama menyambut kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus Al-Masih. Pertobatan tidak hanya dipahami sebagai pengakuan, sebagai tanda tobat, tetapi lebih sebagai metanoia, yang berarti pembalikan hidup menuju Tuhan. Metanoia menuntut perubahan sikap yang sangat radikal. Oleh karena itu, perubahan ini harus menjadi kata kunci dalam menjalankan masa Advent, menyambut kedatangan Tuhan. Umat terkasih, kita juga mempersiapkan jalan. Kita menantikan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita menantikan langit baru dan dunia baru. Dunia di mana kita ada hubungan baik dengan Allah, juga ada hubungan baik dengan sesama. Satu dunia di mana ada cinta kasih, ada kejujuran, juga ada kebenaran.
Ini menjadi cita-cita bersama. Oleh karena itu, masa Advent, masa persiapan pesta Natal, kita perlu menyiapkan jalan di hati kita masing-masing. Kita bertobat secara radikal. Setiap orang Kristen menurut panggilannya masing-masing harus merupakan suatu jalan yang benar, yang telah dibersihkan, diratakan, juga yang telah ditimbuni. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi jalan sebagai alat bukti demi kedatangan Tuhan. Betapa Allah tetap setia mencintai kita lewat peristiwa inkarnasi. Sabda menjadi manusia, Sabda menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Kita sudah memasuki masa Advent minggu kedua. Saya mengajak kita semua untuk melanjutkan, untuk menjabarkan seruan Yohanes Pemandi. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Masih ada waktu menjelang kita merayakan perayaan Natal, mengenang Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, tinggal bersama kita sebagai Emmanuel. Semoga